Antum punya pembicaraan masalah Alawiyin terhadap did kita ini, antum mungkin bahwa kita bikin khurafat, kita bikin apa ini. Tidak semua habaib begitu, Ustaz. Itu bajunya Abdurrahman Sekap kalau dibuka, ditaruh centelan, bajunya itu, dari bajunya itu keluar suara dikit, Allah, 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 dari bajunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi kali ini saya akan membahas yaitu tentang kisah Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah, yaitu beliau dilabrak oleh Habib, yaitu Habib Alawiyin. Nah, teman-teman, jadi Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas ini dituduh menjelek-jelekkan para habaib, yaitu tentang ceramahnya itu berbaur khurafat, dongeng-dongeng, kisah-kisah yang belum tentu kebenarannya. Namun ya teman-teman, memang benar ya, para habib ini ketika berceramah itu mengisahkan yang belum tentu kebenarannya. Ya misal seperti yang lagi viral ya, yaitu si Mamang ini nggak pernah sholat, maksudnya sholatnya berantakan, ya itu bisa dijamin masuk surga oleh Habib. Allahu Akbar ya teman-teman. Belum itu lagi, yaitu tentang kisah Habib yang bisa terbang sampai menembus atap. Nah lalu kemudian, kaum muslimin seiring dengan waktu, jadi banyak yang sadar kaum muslimin ini. Seperti kelompok Aswaja ya, mulai sadar tentang yaitu dongeng-dongeng para Habib Alawi ini. Khurafat-khurafat yang disebarkan. Sudah mulai sadar ya. Nah teman-teman, sebagai contoh saya akan tampilkan video dongeng dari Habib Alawi ini ya. Coba terbang satu-satu, disuruh terbang satu-satu, terbang satu-satu. Ini apa lagi ini? Tinggal yang paling kecil kalau nggak salah Habib Abdurrahman Sekap. Dari Abdurrahman, terbang. Terbang itu ya. Dal marhaba. Takut anu bang. Terbang, terbang ditembus sampai atap rumahnya ditembus jebol dus. Kemudian kata Habib Muhammad Maulana merusak gitu. Turun. Tapi ya nggak ngomong rusak nih, nggak tambahan dari saya. Terus ditembus kemudian cukup merusak atap kami. Kemudian kata Habib Abdurrahman Sekap, demi Allah, kalau aku nggak dipanggil sama aku, abahku, langit itu aku tembus. Itu Habib Abdurrahman Sekap. Masya Allah Habib Abdurrahman Sekap. Itu bajunya Habib Abdurrahman Sekap kalau dibuka, ditaruh centelan, bajunya itu, dari bajunya itu keluar suara dikit, Allah, 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 dari bajunya. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itu hanya sebagian kecil yang saya tampilkan, yaitu memang ya oknum Habib ini kalau berceramah itu ya isinya itu dongeng-dongeng khurafat. Ya memang benar apa yang dikatakan oleh Ustadz Yazid ya. Namun Ustadz Yazid itu tidak membenci Ahlul Bait ya teman-teman. Namun ada sebagian yang mengaku Ahlul Bait, yang mengaku cucu Nabi SAW, itu memang kalau ceramah itu mereka itu lebih mengedepankan cerita-cerita yang belum tentu kebenarannya. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak yaitu video tentang Ustadz Yazid dahulu pernah dilabrak oleh Habib Alawi. Oke teman-teman, mari kita simak videonya. Intinya di sini, kita ini tidak mau jangan sampai antum punya pembicaraan masalah Alawiyin terhadap did kita ini, antum mungkin bahwa kita bikin khurafat, kita bikin apa ini. Tidak semua habaib begitu Ustaz. Habaib ini menjalankan dakwah misi daripada dia punya aslafun as-solihin. Antum ke IRD ada Al-Hamid di sana yang menyebarkan Islam, ada Asgaf di sana, ya kan? Antum mau masuk di mana ada habaib dari Sabang sampai Merauke. Yang baru-baru ini yang bikin perpecahan ini orang-orang baru semua. Anak-anak dakwah itu ya. Menengahi. Jadi ya di sekarang di dalam dakwah ini, insya Allah kita dakwahnya jelas. Antum bisa lihat apa yang akan kita bahas sekarang. Antum nanti bisa bercerita. Kalau antum mengharapkan bertemu habis ini sahih, itu bisa antum bisa membuktikan apa dakwah kita. Nah teman-teman ya, jadi Habib Alawi ini ya, Alawiyin ini itu marah ketika ada seorang ustadz penengah ini mengatakan bahwasanya kalau memang kisah-kisah yang mereka ya oknum Habib ini kisahkan itu sahih, ya tidak mengapa ya.
tidak masalah ya perawinya ada enggak kisah tersebut itu. Namun yang anehnya ya para Habib Oknum Habib Alawi ini itu kalau mengisahkan tentang kisah-kisah khurafat ya teman-teman ya, itu tidak ada yang benar sama sekali ya. Perawinya siapa ya? Misal seperti yang saya tampilkan tadi itu, terbang satu persatu. Coba, adakah Habib itu bisa terbang satu persatu ya? Coba, tidak masuk akal sekali. Yang paling parah lagi ya, itu ada Habib ya, itu bisa membaca Al-Qur'an di dalam kuburan memakai kursi emas ya. Ada itu videonya yang di video saya yang sebelumnya itu ada ya. Kan ini memang jelas-jelas khurafat. Ya, siapa yang bisa semacam itu ya? Tidak ada ya. Bahkan ini kan mengalahkan mukjizat para nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi luar biasa khurafatnya itu teman-teman. Jadi Habib ini marah, tidak terima kalau ya Habib-Habib ini kalau berceramah itu khurafat ya. Kita tahu rumah ya. Enggak, maksudnya supaya beliau ini tahu. Beliau antum bukan tahu. Kita tahu rumah. Kita ini ketemu dengan beliau sekarang. Anak apa? Ente dengar dulu, ente dengar. Ente dengar. So, ini kan kita ketemu dengan beliau nih, datang di tuan rumah kita nih. Anak juga tahu FPI sebelumnya. Sekarang ada pengurus baru dan anak sudah sampaikan. Jadi sekarang yang kita mau bicarakan bukan urusan sekarang ini, tapi sebelumnya. Kalau dakwah ilallah fadl, kita dukung, kita bawa ke daerah-daerah. Karena orang lain. Tapi kalau memecah belah umat, bilang habaib kufur, habaib ini syirik, bawa bidah, kita punya jidid demi Allah demi Rasul. Bawa ajaran. Oh, jadi punya jid demi Allah demi Rasul ya. Ini ajaran dari mana ya? Bersumpah yaitu demi Rasul ya. Kalau bersumpah demi Allah ya itu memang ada boleh ya. Tapi kalau demi Allah demi Rasul ini jelas-jelas tidak boleh ya. Allahu Akbar. Ini katanya ketika dikatakan ya para Habib ini melakukan kebid'ahan, perbuatan syirik. Nah dia sendiri sudah membuktikan bahwasanya bersumpah yaitu demi Allah demi Rasul ya teman-teman. Kalian ini hak ini dan kalian ini tidak tahu Islam. Oh, tidak tahu Islam. Kalian ini tidak tahu agama. Kalau kita punya diri tidak Islam dan kalian, kita turun ke atas kalian ini kufur. Allahu Akbar. Sombong amat ya teman-teman ya. Allahu Akbar. Sombong amat ya teman-teman. Jadi kalau jid mereka ini para Habib Alawi kalau tidak menyebarkan agama Islam di Nusantara ini, kita ini masih menyembah batu katanya. Subhanallah, sombong amat ya. Bukankah yang menyebarkan agama Islam ini ya, yaitu ya yang kita kenal adalah Wali Songo ya teman-teman ya. Bismillah, Allahu Akbar. Jangan pungkiri, Ustaz. Jangan pungkiri. Ente dari Suriah, anak katakan sama ente dari Suriah, ente tidak tahu apa Islam dakwah di Indonesia bagaimana. Karena ini menyinggung loh, menyinggung. Ente baru, anak bawa ente ke Ambon, anak orang Ambon. Anak kasih lihat situs. Bagaimana anak punya jid dan 6 turunan. Husain bin Ali. Islam bukan suatu peluru. Ini yang harus kita tahu dong. Kalau saya... Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, dah cukup saja ya video ini ya. Saya tidak mau meneruskan video ini ya. Karena apa yang dibicarakan ini memang nasab Alawi ini memang sekarang ini banyak dipermasalahkan di Indonesia. Bahkan di seluruh dunia ya teman-teman ya. Ya banyak yang membahas tentang nasab Alawi ini tidak bersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan banyak bukti-bukti lain ya teman-teman kalau kita bisa mencari di video-video ya teman-teman. Dan ini saya tutup sajalah teman-teman ya karena ini Habibnya ini suka marah-marah ya teman-teman ya. Belum katanya ngajak diskusi, malah ujung-ujungnya malah ya merendahkan kalian itu siapa ya. Kalian itu nggak ngerti agama Islam ya. Allahu Akbar. Nah oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan ya, bahwasanya ya apa yang didakwahkan ya oknum-oknum Habib ya itu banyak sekali ya tentang cerita-cerita khurafat yang belum tentu kebenarannya ya teman-teman. Seperti orang tersebut ini ketika dijelaskan ya Ustaz Yazid itu menjelaskan bahwasanya ya apakah ya cerita-cerita semacam itu sahih ya. Kalau sahih ya tidak mengapa. Ini cerita-cerita yang disebarkan oleh oknum para Habib ini tidak ada perawinya, tidak ada sanadnya. Ini kisah-kisah yang khurafat ini, dan ini sangat berbahaya ya teman-teman ya, karena ini adalah demi kepentingan kelompok mereka sendiri, karena yang diceritakan itu dari kalangan mereka sendiri, yaitu meninggikan kasta, meninggikan kalangan mereka sendiri, kelompok mereka sendiri. Kalau mau bercerita tentang para sahabat Nabi, sirah Nabi,
bercerita tentang kisah Nabi, ya, tentang kisah-kisah Nabi, Isra Mi'raj dan lain-lain. Mengapa? Ini kisahnya itu sudah melenceng dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah-kisah yang belum tentu kebenarannya. Banyak sekali ya teman-teman. Oke teman-teman, itu saja yang disampaikan. Jika video bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah Wabillahi Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.